Pemirsa, pertandingan babak semifinal cabang olahraga sepak bola putra PON ke-21 antara Kalimantan Selatan versus Jawa Barat dan laga Jawa Timur versus Aceh dilangsungkan di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh pada sore dan malam ini. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Al-Hadi, bagaimana saat ini suasana di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh tempat dilangsungkannya pertandingan semifinal sepak bola putra PON ke-21 antara Kalimantan versus Jawa Barat? Ya, Vera dan juga pemirsa, memang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal sepak bola putra PON ke-21 yang mempertemukan Kalimantan Selatan melawan Jawa Barat yang dilangsungkan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang untuk di laga semifinal ini sendiri sesuai dengan pernyataan PSSI sebelumnya bahwa untuk babak semifinal dan juga final ini akan dipimpin oleh wasit dari Liga 1 ataupun juga Liga 2, di mana untuk laga semifinal Kalimantan Selatan melawan Jabar ini dipimpin wasit Liga 1 Irfan Wahyu Wijanarko. Ini sesuai dengan pernyataan PSSI sebelumnya melalui anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut babak semifinal dan juga final akan dipimpin wasit Liga 1, dan keputusan ini sendiri diambil setelah sebelumnya terjadi insiden di laga perempat final antara Aceh melawan Sulawesi Tengah pada Sabtu kemarin di Stadion Haji Murtala Banda Aceh, di mana dalam laga tersebut Aceh dinyatakan menang secara WO usai para pemain Sultan menolak melanjutkan laga di babak perpanjangan waktu lantaran kecewa dengan keputusan wasit, di mana wasit memimpin laga tersebut Eko Agus Sugiharto dianggap membuat sejumlah keputusan kontroversi yang menguntungkan tuan rumah. Dan tidak hanya dipimpin oleh wasit dari Liga 1, untuk mengawasi jalannya pertandingan ini bisa berjalan secara sportif dan fair play, pihak PSSI Pusat hari ini juga menerjunkan tim dari PSSI Pusat yang akan mengawasi jalannya pertandingan babak semifinal antara Kalimantan Selatan melawan Jawa Barat dan juga nanti pertandingan selanjutnya antara tuan rumah Aceh melawan Jawa Timur. Dan tidak hanya itu juga, untuk mengamankan atau mengawasi jalannya pertandingan ini pihak keamanan juga menerjunkan setidaknya ada sekitar 1.350 petugas gabungan yang berasal dari Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan juga dari Kodam Iskandar Muda. Dan pengamanan ini tidak hanya dilakukan di dalam stadion, namun juga di kompleks Stadion Harapan Bangsa tempat pertandingan dilangsungkan. Dan pengamanan ini sendiri juga diberikan atau dilakukan juga untuk para pemain, kemudian juga ofisial, termasuk pengamanan terhadap perangkat pertandingan seperti wasit dan juga lain sebagainya. Dan kemudian untuk pertandingan ini sendiri pihak dari petugas keamanan dalam hal ini kepolisian atau panitia ini juga melarang masyarakat atau penonton yang ingin menyaksikan pertandingan babak semifinal ini dilarang membawa botol air mineral ke dalam stadion. Hal ini dilakukan juga untuk mencegah terjadinya aksi yang bisa mengganggu jalannya pertandingan atau bisa mencelakai pemain ataupun juga ofisial maupun juga wasit. Sehingga memang pada saat masuk ke dalam ini para masyarakat atau penonton ini tidak diperkenankan untuk membawa plastik, termasuk juga barang-barang lainnya seperti korek api dan lain sebagainya. Sementara sebagai penggantinya pihak panitia ini menyiapkan wadah plastik untuk masyarakat yang membawa air. Vera. Ya, Al-Hadi, lalu bagaimana dengan laga Jawa Timur dengan versus tuan rumah Aceh yang bermain malam ini? Apakah juga akan dipimpin oleh wasit dari Liga 1? Ya, untuk Aceh dan Jawa Timur ini akan sesuai jadwal akan dipertandingkan pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Namun untuk kepastian wasit apa yang memimpin, siapa begitu yang memimpin, kami belum mendapatkan informasi, mengingat memang biasanya ini line up pertandingan baru dibagikan oleh media officer 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Namun memang bisa kami sampaikan saat ini suasana di Stadion Harapan Bangsa ini cukup ramai, masih ramai didatangi oleh para masyarakat Aceh, terutama yang ingin menyaksikan pertandingan Aceh melawan Jawa Timur, mengingat memang cabang olahraga sepak bola ini adalah cabang yang sangat bergengsi, begitu cukup populer, sehingga memang masyarakat Aceh dari berbagai kalangan, baik itu laki-laki maupun juga perempuan, ini datang ke stadion untuk menyaksikan, untuk mendukung Aceh bisa mengalahkan Jawa Timur di laga semifinal ini.
Dan pihak dari panitia sendiri melalui Polda Aceh ini juga menyediakan layar nonton bareng bagi masyarakat yang memang tidak bisa masuk ke stadion, mengingat memang stadion di Harapan Bangsa ini juga kapasitasnya cukup terbatas, hanya mampu menampung penonton sekitar 17.000 penonton. Nah, artinya untuk masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan ini bisa menyaksikan di layar nonton bareng yang disediakan di halaman depan Stadion Harapan Bangsa. Namun karena saat ini memang kondisi di area Stadion Harapan Bangsa juga sedang hujan gerimis, tapi tentu saja ini juga tidak menyurutkan semangat dari masyarakat Aceh untuk memberikan dukungan secara langsung datang ke stadion, meskipun saat ini sebetulnya kondisi stadion juga sudah penuh, tidak bisa dimasuki lagi oleh penonton ataupun juga masyarakat yang menonton secara langsung ke dalam stadion. Demikian untuk sementara, Vera kembali ke Anda di studio. Baik, kita nantikan bersama bagaimana laga pertandingan antara Jawa Timur melawan tuan rumah Aceh. Terima kasih Al-Hadi Habibi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Pemirsa, insiden terjadi pada pertandingan perempat final sepak bola putra PON Aceh Sumut antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah. Insiden ini melibatkan pemain Sulteng dan wasit Eko Agus Sugiharto yang berujung tindakan pemukulan dari pemain kepada wasitnya. Nah, kepemimpinan wasit dianggap kontroversial, memicu reaksi keras dari pemain di lapangan. Hal itu juga berujung kepada aksi tidak terpuji dari salah satu pemain Sulteng, yaitu Muhammad Rizky Saputra, yang melayangkan pukulan hingga membuat wasit terkapar. Karena hantaman itu, wasit sampai harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Lalu bagaimana pemirsa kronologinya pemukulan yang dilakukan Rizky kepada wasit Eko Agus Sugiharto ini menjadi puncaknya karena menilai kepemimpinan wasit yang berat sebelah, diantaranya dengan mengeluarkan 2 kartu merah serta memberikan penalti untuk tim Aceh. Nah, tim Sulteng ini memutuskan untuk walk out setelah menjalani laga 90 menit dengan kedudukan 1-1. Mereka kemudian menolak menjalani perpanjangan waktu dan adu penalti sehingga Aceh melaju ke semifinal untuk menghadapi Jawa Timur. Lalu apa tanggapan dari PSSI? Ini kemudian kita simak yang disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa insiden tersebut menjadi bukti betapa rumitnya membenahi sepak bola di Indonesia. Menurutnya meskipun upaya pembenahan dilakukan di tingkat atas, insiden semacam ini menunjukkan masih adanya masalah serius di level bawah. Atas kejadian tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung merespon cepat dengan memerintahkan investigasi menyeluruh terkait dengan insiden ini. Ngurusin sepak bola kita yang udah berdalam. Kita lagi benahi di atas, di bawah kejadian seperti ini. Apalagi kejadian kemarin, di mana wasit sangat kontroversi, kemudian ada temuan juga oleh pemain terhadap wasit. Dan Pak Ketum, Pak Erick Thohir sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin. Beliau langsung bentuk tim, ada komite hukum, komite yudisial, komite banding, komite keamanan, ini udah nyatu, bahkan Komdis ini akan nyatu, langsung melakukan investigasi, mengusut tidak hanya pertandingannya, sampai siapa yang ada di belakang pertandingan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.